Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bersama dengan Pak Aman yang lama tidak berjumpa dengan para santri STT Salsabila 3 Bangun Tapan Bantul. Sekitar 3 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun PAI 2020 kelas 4 ya. Baik, silakan disiapkan atau dibuka kisi-kisi yang sudah Pak Aman bagikan minggu lalu. Kemudian disiapkan buku paket PAI-nya. Dan siapkan buku tulis juga, alat tulisnya juga. Jika ada poin penting yang harus dicatat, silakan segera dicatat. Baik, langsung saja. Di kisi-kisi yang sudah Pak Aman berikan, di situ ada 8 kompetensi dasar. 8 kompetensi dasar. Dan setiap KD-nya ada 5 soal yang harus dikerjakan. Otomatis 5 kali 8 ada 40 soal berbentuk pilihan ganda yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Baik, kompetensi dasar yang utama yaitu 3.1 memahami surah Al-Fil. Nanti soalnya sekitar biasanya ayat, kemudian tentang urutan surah, kemudian kota yang diturunkannya di mana, kemudian golongan surah, kemudian tentang kandungan surah. Jadi seperti itu untuk kompetensi dasar 3.1 memahami surah Al-Fil. Silakan dipelajari di buku paket yang sudah teman-teman pegang. Lanjut untuk KD yang kedua yang akan dibahas yaitu 3.4 iman kepada malaikat Allah. Nanti soalnya sekitar malaikat Allah yang patuh menjalankan perintah Allah seperti apa, kemudian malaikat merupakan makhluk yang terbuat dari apa, kemudian diciptakan termasuk gaib atau nyata, kemudian tugas malaikat dari 10 malaikat teman-teman pasti sudah hafal semua tugasnya apa, kemudian ada tentang itu tadi tugas malaikat juga seperti itu. Kemudian lanjut di kompetensi dasar yang ketiga yang dibahas yaitu 3.7 memahami sikap rendah hati. Ini pasti teman-teman bisa semua karena soalnya sangat mudah untuk bagian 3.7 rendah hati asalkan belajar. Nanti di situ ada tentang sifat-sifat orang yang rendah hati, kemudian sopan santun, kemudian menghargai dan menghormati teman, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, seperti itu. Kemudian ada tentang ciri-ciri orang yang rendah hati, kemudian ada tentang sifat rendah hati itu seperti apa. Silakan dicari di buku paket, dipelajari dengan tuntas. Baik, lanjut ke KD yang dibahas keempat yaitu 3.8 memahami perilaku hemat. Nah, untuk perilaku hemat ini silakan dipelajari di buku paket. Ada tentang pengertian dari hemat itu sendiri, kemudian keuntungan dari perilaku hemat, kemudian ada tentang efek dari orang yang boros, efek dari orang yang hemat, kemudian ada tentang kerugian dari orang yang tidak hemat atau boros. Silakan dipelajari di buku paket. Lanjut kompetensi dasar 3.12 yaitu gemar membaca. Teman-teman pasti bisa semua. Nah, di situ nanti ada soal tentang keuntungan dari orang yang gemar membaca, kemudian kelebihan dari orang yang gemar membaca, kemudian ada tentang praktek dalam gemar membaca dan lain sebagainya. Nah, ada 5 soal di situ. Insya Allah teman-teman bisa. Baik, lanjut ke KD 3.13 tentang pantang menyerah.
Di situ nanti ada pengertian pantang menyerah itu apa, kemudian tergolong apa dari sikap pantang menyerah itu, apakah tergolong terpuji atau tergolong tercela, seperti itu. Kemudian ada manfaat dari sikap pantang menyerah, kemudian ada praktek dalam sikap pantang menyerah. Kemudian soal berikutnya ada juga tentang apa putus asa atau tidak mempunyai sikap yang pantang menyerah, seperti itu. Nanti silakan dicek di buku paketnya, insya Allah semuanya ada di situ. Lanjut ke 3.15 yaitu tentang sholat. Pasti teman-teman sholat semua ya, sholat fardu ditambah sholat sunnah. Nah, nanti soalnya sekitar waktu sholat, kemudian ada rukun sholat diawali dengan apa, kemudian diakhiri dengan apa. Selanjutnya tentang sholat itu dapat mencegah perbuatan apa, kemudian niat sholat itu dilakukan pada waktu apa. Kemudian ada soal tentang waktu sholat lagi, yaitu entah itu nanti yang keluar duhur, asar, maghrib, isya atau subuh, pokoknya yang berkaitan dengan waktu sholat. Kemudian ada tentang tata cara melaksanakan sholat yang khusyuk. Nah, nanti silakan dicari di buku paketnya masing-masing. Selanjutnya ada kompetensi dasar 3.21 yaitu waliullah atau wali Allah. Nah, di situ ada kisah keteladanan Wali Songo. Nah, soalnya tentang apa pengertian dari wali Allah itu sendiri, kemudian ciri-ciri wali Allah, kemudian nanti berkaitan dengan nama-nama yang ada di Wali Songo itu sendiri. Nah, itulah soal-soal yang ada di penilaian akhir tahun PAI. Nah, nanti silakan dicek di buku paketnya, dipelajari. Insya Allah di situ ada semua. Insya Allah teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu belajar. Kemudian wajib mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku paket PAI. Insya Allah itu sangat membantu 100%, nanti bisa semua dan nilainya 100. Allahumma amin. Cukup itu pengantar dari Pak Aman tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 2020. Semoga sukses dalam mengerjakan soal penilaian akhir tahun PAI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.